Baik Bu Amna dan Bu Hera, silakan. Baik, Bu. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilustrasi dari skenario pada hari ini, Amna melihat Bu Hera duduk sendiri tanpa ada kegiatan. Kemudian Bu Amna yang sedang bingung tentang pembelajaran matematika kemarin membuat Bu Amna kurang puas tentang hasil yang dicapai oleh siswanya. Kemudian Bu Amna memasuki ruangan dan menjumpai Ibu Hera. Assalamualaikum, Bu Hera. Waalaikumsalam. Bu Amna. Ada apa Bu Amna? Silahkan duduk Bu Amna. Bu Hera, ada waktu nggak sebentar? Kenapa Bu? Ini Bu, saya bingung mau sharing sama siapa. Kebetulan lagi tidak ada jam mengajar. Boleh kok Bu. Emangnya ada apa sih Bu? Sebenarnya Bu Hera, saya mau ngomong tentang siswa saya yang kurang memahami pembelajaran matematika yang saya berikan kemarin tentang operasi hitung campuran bilangan bulat positif dan negatif. Ternyata setelah pembelajaran selesai, saya lihat pada saat memberikan evaluasi hanya ada sekitar 30% saja yang bisa menyelesaikan dengan benar atau yang memahami tentang operasi hitung tersebut. Oh, jadi mereka kurang paham tentang operasi hitung campuran bilangan bulat positif dan negatif. Jadi, kondisi yang seperti apa yang Ibu Amna harapkan? Ya, saya menginginkan murid saya berhasil memahami materi yang saya berikan itu sampai tuntas dalam mengerjakan soal evaluasi. Menurut Ibu, sebenarnya yang dikatakan dengan pembelajaran yang berhasil atau tuntas itu bagaimana sih Bu? Kalau menurut saya sih pembelajaran berhasil atau tuntas itu apabila dari siswa saya sekitar 70% ataupun 80% sudah bisa menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat positif dan negatif. Jadi menurut Ibu, berhasil atau tuntas itu sekitar 70% atau 80% siswa bisa menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat positif dan negatif. Jadi, apa nih rencana Ibu agar mereka bisa paham tentang pembelajaran operasi hitung campuran bilangan bulat positif dan negatif tersebut? Apa ya? Mungkin mereka akan paham kalau ada media pembelajaran dan juga atau kita praktek langsung. Mungkin gitu ya. Ada yang lain? Mungkin ada yang lain Bu Amna? Selain itu? Tadi kita praktek langsung ataupun enggak kita sediakan media pembelajaran juga mungkin bisa. Baik, tadi saya mendengarkan bahwa Ibu mengatakan mereka akan bisa paham kalau misalnya Ibu menggunakan media pembelajaran praktek langsung atau menggunakan media lainnya. Benar seperti itu Bu Amna? Iya benar Bu. Terus sekarang apa nih komitmen ataupun kesimpulan dari percakapan kita ini? Mungkin dalam pembelajaran nanti ke depannya kalau pada materi operasi hitung campuran bilangan bulat positif dan negatif, saya akan menyediakan media pembelajaran ataupun praktek langsung agar mereka bisa lebih memahami tentang operasi hitung campuran bilangan bulat positif dan negatif. Dan pembelajaran tersebut juga tuntas. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, kalau begitu kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran
yang menggunakan media atau praktik langsung tersebut? Secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan insya Allah akan saya laksanakan. Aduh Bu Amna, gimana nih ya? Pengen sih saya ngobrol sama Ibu Amna lebih jauh lagi ya. Kebetulan pun jam saya sudah waktunya masuk kelas. Jadi ini saya tunggu loh ya. Semoga berhasil Bu Amna ya. Saya tunggu, saya pengen deh lihat kelanjutan dari apa yang sudah Ibu terapkan nanti di kelas. Baik, Bu. Bu Hera, terima kasih banyak atas waktunya. Iya Bu Amna, sama-sama Bu Amna. Ini lanjut terus. Wah, refleksi tadi nggak tanya. Apa kita lanjut? Skenario yang sama? Yang tadi juga boleh, ambil satu lagi aja. Ya. Baik. Siapa yang baca? Bu Amna baca ya. Karena Sepulang dari pelatihan, Bu Hera harus menyampaikan apa yang telah didapatnya selama pelatihan kepada rekan guru lain. Bu Hera merasa kurang percaya diri dan belum berani tampil presentasi di depan rekan guru lain. Kemudian, Bu Hera melihat Bu Amna sedang duduk istirahat di meja kerjanya. Seketika itu pula Bu Hera menghampiri Bu Amna. Assalamualaikum Bu Amna. Waalaikumsalam. Bu Hera, apa kabar? Silakan duduk. Ada apa nih Bu Hera? Saya lihat Ibu lagi nggak ada kegiatan. Saya pengen sih ngomongin sesuatu sama Ibu. Oh, kebetulan saya juga tidak ada jam mengajar, boleh saja. Ibu mau ngomong apa? Begini Bu, saya ini kan merasa kurang pede saat tampil presentasi di depan rekan guru. Oh, jadi Ibu kurang pede tampil presentasi di depan guru lain. Terus yang membuat Ibu kurang pede saat tampil di depan guru lain itu kenapa? Saya merasa kurang berani aja Bu. Saya merasa kalau saya ini belum mampu. Tadi saya mendengar kalau Ibu mengatakan untuk tampil di depan guru lain tidak berani dan kurang percaya diri, gitu ya Bu? Iya Bu. Kalau menurut Ibu itu bagaimana? Kalau menurut Ibu itu apa yang bisa Ibu siapkan agar Bu Hera berani tampil presentasi di depan guru lain? Kalau menurut saya, mungkin saya harus banyak belajar ya. Mungkin saya yang pertama belajar supaya saya bisa menguasai materi. Kemudian mungkin saya harus menggunakan bahasa yang formal, seperti itu. Ada lagi Bu Hera? Terus saya harus merasa saat saya berdiri di depan rekan guru, saya harus merasa bahwa rekan guru itu belum tahu apa yang saya sampaikan. Baik, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita ini kira-kira apa ya Bu Hera? Mungkin untuk menambah PD saya, untuk menambah keberanian saya untuk tampil presentasi di depan rekan guru, yang pertama saya mungkin harus menguasai materi ya, supaya saya tahu apa yang harus saya sampaikan kepada rekan guru. Kemudian bahasa yang saya gunakan mungkin harus formal. Kemudian saya harus menganggap bahwa teman saya itu belum pernah mendengar apa yang saya sampaikan, sehingga ilmu yang saya sampaikan kepada rekan guru merupakan ilmu yang baru, seperti itu. Tuh Bu ya. Nah, kalau begitu kira-kira kapan nih Bu Hera akan
melaksanakan rencana yang Ibu katakan tadi? Mungkin secepatnya ya Bu ya. Mulai dari sekarang mungkin saya harus banyak belajar supaya saya memahami materi yang akan saya sampaikan. Mungkin dengan demikian saya bisa berani tampil PD dan berani mempresentasikan apa yang saya dapatkan di pelatihan kepada rekan guru. Aduh, Bu Hera, sebenarnya pengen sekali saya melihat Ibu bisa tampil PD nanti saat presentasi di depan lagi. Mumpung sekarang sudah waktunya masuk kelas, semoga berhasil ya Bu. Iya Bu Amna, semoga berhasil. Sekali lagi terima kasih ya Bu Amna atas waktunya. Ya Bu Hera, sama-sama. Ini refleksinya kita refleksi di sini apa di depan bol kelompok besar nanti. Tadi Ibu nggak bilang ya? Bilang. Refleksinya tentang apa Bu? Yang kayak kemarin tuh. Yang kayak kemarin mau tanya lagi tadi. Alah, enggak. Kita di sini refleksinya atau di depan nanti kelompok di bor yang rame-rame. Padahal sudah saya print, sudah hilang. Yang kayak kemarin tuh refleksi kemarin. Ya, ada pertanyaannya kan? Yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita tingkatkan? Mungkin ini, kalau menurut saya, kita tadi kan waktu percakapan sudah baik, kita melakukan dengan baik, ada juga alur ceritanya di dalam. Mungkin kalau yang perlu ditingkatkan, cara gimana ya? Cara Itu nomor 2 ya. Apa yang masih perlu diperbaiki? Mungkin kalau menurut saya Bu Hera, cara seorang coach menggali pertanyaan, kemudian juga seorang coach dalam menjawab ya. Iya. Menjawab pertanyaan dari seorang. Kehadiran penuh ya kurang ya. Kalau saya kehadiran penuh kurang. Kurang kehadiran penuh. Mungkin kalau saya itu kurang bisa menggali pertanyaan dari seorang coach. Iya, saya begitu juga Bangna. Kurang memberikan pertanyaan berbobot mungkin ya. Iya. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk agar bisa terus memiliki kondisi kehadiran penuh? Kalau menurut saya kita harus mendengarkan dengan aktif ya Bu. Iya. Kita harus fokus terhadap apa yang kalau kita seorang coach berarti kita harus mendengarkan aktif tentang apa yang disampaikan oleh coach. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatnya? Mungkin kalau saya akan berlatih atau untuk berlatih agar bisa memiliki keterampilan coaching dan juga mencari sumber-sumber yang bisa saya jadikan referensi agar kita bisa menjadi
seorang coach atau coachee yang baik. Kemudian yang terakhir nih Bu, satu lagi. Apa yang Anda rasakan saat di coaching? Kalau Anda Merasakan apa yang Anda rasakan pada saat dialog coaching ya? apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Kalau saya merasa ada sesuatu hal, masalah seseorang yang curhat sama saya, mungkin saya memberikan beberapa pertanyaan sehingga coaching-nya merasa terbantu untuk menyelesaikan masalahnya. Ini pertanyaan untuk coachee. Berarti kalau saya seorang coachee, dengan adanya coaching tersebut, saya bisa melepaskan beban atau masalah kita dengan sharing dengan orang lain, dan sama-sama kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya coaching kita tadi. Ya, saya juga kalau misalnya saya jadi coachee, mungkin beban yang selama ini saya pikul sendiri bisa lebih mudah terselesaikan setelah kita curhat mungkin atau sharing sama coach. Jadi ada yang membantu lah istilahnya. Apakah di kelas pembimbingan Bu Anda sudah selesai? Sudah Bu. Baik, saya stop record dulu ya. Baik Bu.